Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, persidangan kasus penodaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono dan Sugi Nur tampaknya sudah memasuki babak-babak akhir. Kedua terdakwa, baik Sugi Nur maupun Bambang Tri, sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan alias menyampaikan pledoi. Yang menarik, Sugi Nur terkesan pelipir bahkan membongkar perseteruannya dengan Bambang Tri yang terkesan memang dirinya ingin menyerahkan kesalahan itu semuanya kepada Bambang Tri dan dia tidak ingin bernasib sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut keduanya hukuman 10 tahun penjara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video testimoni dari Sugi Nur berikut ini. Saya bukan narkoba, saya nggak merugikan negara. Kan itu intinya, tidak ada satu semut pun mati gara-gara saya. Jadi mengkritik rezim itu tidak sama dengan mengkritik Jokowi. Rezim dan Jokowi dua hal yang berbeda. Tadi saya katakan Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Riana. Kalau rezim itu sistem, ada keuangan, ada pertambangan, kehutanan, perikanan, kelautan, kementerian, lengkap. Nah itu sistem. Nah jadi selama ini saya itu mengkritik rezim dan boleh, kan? Bukan mengkritik Jokowi. Dan sekarang yang mengkritik rezim kan bukan saya aja, semua orang sudah mengkritik sekarang. Itu intinya pledoi saya tadi itu. Dan saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama Bambang Tri. Bambang Tri itu kan narasumber, saya host, saya ngundang dia. Isi di luar tanggung jawab saya punya studio rekaman, Anda nyewa studio saya, terserah, mau nyanyi lagu rock, nyanyinya lagu dangdut, nyanyi lagu aliran setan, terserah kan begitu. Nah tapi begitu yang terjadi ya. Nah jadi tapi mumpung Anda kelengkapin ya, tak konfirmasi ya kepada Anda ya, biar nggak simpang siur. Saya udah 4 bulan nggak berbincang-bincang sama Bambang Tri ya. Tapi kita nggak pernah bertengkar, kita nggak pernah berantem, fisik nggak. Hanya memang apa ya, udah nggak cocok gitu aja ya. Satu tak kasih bocoran nih biar nggak, kan di medsos tuh macam-macam beritanya. Nih bocoran ya, suatu ketika Isya ya, jam-jam 9 malam lah ya, setelah Isya, di lantai 15 di Bareskrim ya, saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya. Sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang antarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri. Kejadian 4 bulan lalu? Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya ini. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga. Ya mulai dari Bareskrim, ya kan? 4 bulan lalu. Ya sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu udah dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya, ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Tuh dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia. Yang pas pampres itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Saya host, saya ngundang dia. Jadi jangan dicampur-campur teman. Bahkan nomor perkara sidang pun sebenarnya beda.
Saya sama Bang Menteri ini harusnya sidangnya harusnya misah. Loh, kenapa kok dijadikan satu? Wallahu alam bisawab. Yang terakhir, nih fakta persidangan. Bang Menteri itu tidak pernah menghadirkan satupun saksi. Katanya kalau sidang itu harus menghadirkan saksi ya. 1, 2. Bang Menteri nggak pernah. Secara administrasi, semua saksi yang hadir di persidangan saya yang biayai. Ada Bang Egy juga, ada kuasa hukum juga, saya yang biayai. Mas Babang Tri itu sepeser pun, serupiah pun nggak pernah keluar duit waktu sidang. Itu secara fakta ya, secara administrasi. Coba kalau sidangnya dipisah. Saksi begitu dapat, saksinya nggak mau, kuasa hukum dimarahi. Gitu kan? Nah dari situlah banyak hal-hal yang sudah nggak seiring sejalan. Tidak bertengkar, kita udah sama-sama dewasa, ngapain berantem. Cuma diem aja. Bayangin teman, di Polda Jateng, 10 hari satu kamar nggak ngomong. Kok nggak berat gitu ya? Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Fokus pledoi ya, pledoi. Pledoi apa? Sudah ya, pledoi yang tadi itulah Anda dengarkan full tadi kan? Ya saya mohon doa teman-teman ya. Saya ini cinta tanah air ya, saya nggak pernah merugikan siapapun. Mengkritikan biasa kan, sekarang juga kritikan di mana-mana. Doakan mudah-mudahan hakimnya adil, jernih, beriman. Saya katakan tadi janganlah 10 tahun, 10 jam aja saya nggak boleh ditahan. Sedetik karena saya adalah kepala rumah tangga, suami, ayah yang dirindukan keluarganya, bukan residivis yang dibenci masyarakat atau dibenci keluarganya. Dan tidak bersalah. Ya. Dan tidak bersalah, begitu ya, Bu Eli? Detik-detik menjelang majelis hakim menyampaikan putusan atau vonis, Sugih Nur tampaknya ingin sekali terbebas dari tuntutan jaksa 10 tahun penjara. Sangat beralasan kalau dia terkesan pelipir dan ingin mencitrakan dirinya sebagai orang baik, bukan kriminal. Bahkan ia tega membongkar perseteruannya dengan Bambang Tri selama ini. Menurut Sugih Nur, perseteruannya dengan Bambang Tri bermula ketika kedua sejoli ini sama-sama berada di Bareskrim Polri untuk melengkapi berkas perkara. Saat itu, kata Sugih Nur, ada seorang penyidik yang menunjukkan gambar seorang anggota TNI berjari 4 seperti yang pernah dilontarkan Bambang Tri. Padahal menurut Sugih Nur, jari anggota TNI tersebut normal berjari 5. Mungkin lantaran penasaran, Sugih Nur pun menunjukkan gambar dari penyidik itu kepada Bambang Tri. Alangkah terkejutnya Sugih Nur. Pasalnya Bambang Tri justru malah membentak dirinya. Mendapatkan perlakuan semacam itu tentu saja bikin Sugih Nur jadi masgul. Memang Bambang Tri itu siapa kok berani-beraninya membentak saya? Mungkin begitulah batin Sugih Nur. Nah, sejak saat itu Sugih Nur mengaku malas bicara dengan Bambang Tri meskipun Bambang Tri masih suka minta rokok kepada dirinya. Sugih Nur juga membeberkan kalau selama tersandung masalah hukum dalam kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian hingga ditahan dan menghadiri persidangan, Bambang Tri tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Semua biaya untuk menghadirkan saksi semuanya dibiayai Sugih Nur. Ya, kita tidak tahu persis apakah testimoni yang disampaikan Sugih Nur itu benar atau tidak. Namun kalau dilihat konteks pledoi alias pembelaan yang disampaikan di persidangan, tampaknya memang Sugih Nur tak ingin dipenjara sesuai tuntutan jaksa. Dia berulang-ulang menegaskan bahwa saat podcast Mubahalah dilakukan, dirinya memusisikan sebagai seorang YouTuber yang mengundang Bambang Tri sebagai narasumber. Itu artinya, kata Sugih Nur, soal benar atau salah isi podcast itu menjadi tanggung jawab Bambang Tri sepenuhnya sebagai narasumber. Sebagai upaya pembelaan diri, tentu sah-sah saja Sugih Nur menyampaikan pernyataan semacam itu. Namun dalam menyampaikan putusan, majelis hakim tentu sudah memiliki pertimbangan tersendiri berdasarkan bukti dan keterangan saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli yang dihadirkan di persidangan. Apalagi usai membimbing Bambang Tri dalam melakukan praktek mubahalah, Sugih Nur merasa yakin betul bahwa apa yang disampaikan Bambang Tri itu benar adanya, sampai-sampai ia berani bilang siapa yang tidak percaya kepada Bambang Tri berarti tidak percaya pada Al-Quran. Pernyataan itulah yang bisa jadi bakal dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam menyampaikan vonis, baik untuk Sugih Nur maupun Bambang Tri terkait dengan kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian yang menjeratnya.
Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.